Puji nama Tuhan, saudara kasih Tuhan. Renungan saya bacakan dalam Wahyu pasal 5 ayat yang ke-6. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh dunia. Kata 7 roh Allah bukan berarti roh Allah ada 7. Angka 7 menunjukkan kesempurnaan. Jadi esensi roh Allah itu sempurna, keberadaannya sempurna. Kemudian berdiri seekor anak domba yang telah disembelih bertanduk 7. Tanduk berbicara tentang kekuatan atau kedaulatan. 7 sekali lagi menunjuk kepada sempurna. Jadi artinya kedaulatan Allah begitu sempurna. Bahkan kata anak domba yang telah disembelih menunjukkan pribadi Yesus yang sudah dikorbankan mati bagi dosa manusia di bumi ini. Dosa dihapuskan. Siapa yang percaya menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka pengampunan Tuhan, penebusan Tuhan berlaku atas orang yang seperti ini, orang yang mau membuka hati menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kemudian kata bermata 7 ini juga menunjukkan perhatian Allah yang sempurna bagi umatnya, bagi gerejanya, bagi saudara dan bagi saya. Saya ingin ajak saudara membandingkan dalam Yesaya pasal yang ke-11 ayat yang kedua. Ini menjelaskan mengenai esensi dari kata 7 roh Allah yang dijelaskan dalam Wahyu pasal yang ke-5 tadi. Jadi yang pertama, roh yang berdaulat, ya. Roh hikmat yang kedua, roh pengertian yang ketiga, yang keempat roh nasihat, yang kelima roh keperkasaan, yang keenam roh pengenalan akan Tuhan, dan yang ketujuh roh takut akan Tuhan. Nah, rupa-rupanya iblis pun niru, saudara. Pekerjaan iblis sukanya niru. Iblis pun menyamar seperti malaikat terang. Ya. Iblis pun niru. Kalau ada 7 roh Allah, iblis tiru. Di dalam Matius pasal yang ke-12 ayat yang ke-45. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Kita baca dulu bagian A. Ini berbicara tentang apa? Rumah yang ditinggalkan kosong. Rumah yang tadinya kotor dan sudah dibersihkan, sudah ditebus, sudah dibasuh oleh darah Yesus. Berbicara tentang hidup seseorang, tetapi kemudian dibiarkan kosong, tidak diisi dengan pribadi Allah, tidak diisi dengan firman Allah, tidak mengizinkan Allah untuk tinggal tetap memimpin, berkuasa, mengendalikan hidup seseorang, sehingga keberadaan rumah itu hanya seperti rumah yang bersih dan kosong. Dan setan yang keluar dari rumah itu, ketika tidak ada tempat lagi untuk dia tinggal, maka dia lihat kembali ke rumah itu bersih. Dikatakan ayat yang ke-44, lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih, tersapu, dan rapi teratur. Ya, sehingga ayat 45 di sana dikatakan, lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Saudara dikasih oleh Tuhan, perhatikan baik-baik. Kita hidup di akhir zaman. Zaman ini sebentar lagi akan berakhir. Kita diingatkan, ya, gunakanlah waktumu, karena hari-hari ini jahat. Kita berada dalam keadaan yang semakin hari semakin jahat.
dunia semakin rusak, semakin banyak hal-hal yang menggemparkan. Nubuatan-nubuatan dalam firman Allah sudah banyak digenapi. Tidak lama lagi Tuhan datang. Kita berada di angkatan yang jahat. Manusia begitu mudah bermain-main dengan dosa. Manusia begitu mudah dengan mulutnya mengucapkan perkataan-perkataan yang berdosa. Manusia mudah untuk jatuh bangun dengan dosa. Manusia menyepelekan kekudusan dan hidup dalam kecemaran. Dan itu yang terjadi atas bumi ini. Karena itu Allah menghimbau, gunakan waktumu. Kita harus menjaga hidup kita. Persekutuan kita dengan Tuhan kita harus jaga. Kita harus memiliki penundukan diri kepada otoritas Tuhan. Kita harus dikuasai oleh 7 roh Allah. Kita harus dipimpin oleh roh Allah, esensi roh Allah. Jadi 7 roh Allah bukan berarti, saya ulangi, bukan berarti roh Allah itu ada 7, tetapi berbicara tentang esensi, karya, pekerjaan roh Allah dalam kehidupan kita, ya, gereja Tuhan yang hidup di akhir zaman. Nah, lihat saudara, iblis meniru. Kalau ada istilah 7 roh Allah, maka iblis juga niru 7 roh jahat. Ya. Dan dikatakan ketika 7 roh ini masuk dalam kehidupan rumah yang kosong, orang yang tidak ada penguasa di dalam hidupnya, artinya tidak mengizinkan Allah sang penguasa tinggal dalam hidupnya, berkarya dalam hidupnya, bahkan tidak mengizinkan firman-Nya untuk tinggal mengalir, bahkan menumbuhkan hidup rohaninya, maka dikatakan ketika 7 roh jahat itu masuk, semakin parah, semakin rusak keadaan hidup orang itu. Ya. Di dalam Lukas pasal yang ke-8 ayat yang ke-2, dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat. Ya, iblis sang peniru. Hati-hati dalam menjaga hidup kita. Dan Maria Magdalena dibebaskan dari 7 roh jahat, sehingga mengubahkan karakter Maria Magdalena dan selalu ingin mengikuti kemanapun Yesus pergi. Bahkan dia mengalami perjumpaan dengan Yesus ketika Yesus bangkit, ya, dari maut atau dari kematian, bangkit dari kubur pada hari yang ketiga setelah dia dikuburkan. Nah, saudara dikasihi Tuhan, perhatikan di dalam Matius pasal yang keempat, ayat yang keempat. Di situ ditulis, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Firman yang keluar dari mulut Allah itu yang membuat kita memiliki kehidupan. Karena firman, ya, itu adalah pribadi Allah sendiri. Yohanes 1 ayat yang ke-1, di situ dikatakan pada mulanya adalah firman. Yohanes mencatat sisi keilahian Yesus yang adalah firman, ya. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi siapa yang mengasihi Yesus mengasihi firman, siapa yang mengasihi firman pasti mengasihi Yesus. Karena apa? Firman adalah pribadi Allah sendiri. Makanya setiap orang yang memiliki firman, dia memiliki hidup. Memelihara firman berarti dia memelihara hidup. Ya. Mengizinkan firman mengubahkan hidupnya berarti dia mengizinkan Tuhan berkarya dalam hidupnya. Taat pada firman berarti taat kepada Yesus. Menjadi pelaku firman Allah berarti menjadi saksi-saksi Yesus. Cermin kemuliaan Allah nyata dalam kehidupannya. Nah, iblis ingin menduplikasi. Dia ingin orang salah persepsi. Dia ingin orang itu dengar dari mulutnya. Ya, dia comot firman Allah dan firman itu diucapkan di mulut iblis. Tetapi perhatikan baik-baik. Ya,
Iblis walaupun dia mencomot firman, tetapi dia sering memutarbalikkan firman Allah itu. Ketika Adam dan Hawa berada di taman, maka di dalam Kejadian pasal 3, iblis menjumpai Hawa. Di mana Adam? Kalau saudara perhatikan ayat-ayat itu selanjutnya, Adam sebenarnya ada dekat dengan Hawa, tetapi dia tidak mau mencoba mengingatkan Hawa ketika Hawa sedang digoda iblis. Iblis menggodanya dengan apa? Dengan firman yang dia ucapkan, tetapi firman itu diputarbalikkan. Inilah yang muncul di akhir zaman. Iblis akan pakai nabi-nabi palsu yang seolah-olah menggunakan firman Allah, tetapi firman Allah sudah diputarbalikkan. Muncul ajaran-ajaran palsu, nabi-nabi palsu, guru-guru palsu. Dan sudah dinubuatkan oleh Tuhan bahwa di akhir zaman akan muncul seperti itu. Bahkan sampai Mesias palsu pun muncul. Jadi Mesias yang seolah-olah ingin mengucapkan firman, padahal sebenarnya bukan firman yang dia ucapkan. Bisa melakukan mujizat, bisa juga. Karena itu seluruh dunia akan mengalami goncangan. Ya. Iman diproses di akhir zaman ini. Keteguhan hati, keyakinan yang kokoh, dasar yang kuat itu akan diuji. Makanya kalau saudara baca di dalam Matius pasal yang ke-7, perumpamaan tentang membangun rumah. Orang membangun rumah, dua-dua sama membangun rumah, tetapi dikatakan hanya orang bijaksanalah yang peka. Dia bangun rumahnya di atas batu. Orang bodoh membangun rumah di atas pasir, sama-sama bagus, tetapi goncangan dilakukan. Badai, ataupun juga dijelaskan di sana angin, hujan, banjir melanda. Rumah yang di atas batu tidak rubuh. Rumah yang di atas pasir, dia rubuh. Jadi akan ada proses goncangan di akhir zaman. Kalau kita membangun pondasinya kuat, iman kita kuat, kita mau mengizinkan Roh Allah yang sempurna itu nyata, tinggal, memimpin, mengendalikan, mengatur hidup kita, maka kita sedang menaruh pondasi batu. Ya, Korintus katakan bahwa pondasi atau batu karang itu adalah Yesus. Rumah orang bijaksana dibangun di atas batu karang, di atas dasar firman Allah. Imannya kokoh kuat di dalam Tuhan. Hari demi hari selalu alami perjumpaan dengan Tuhan lewat doa, lewat membaca Alkitab. Bahkan dia lakukan pesan-pesan Tuhan dalam hidupnya. Dia praktekkan setiap hari untuk menjadi pelaku-pelaku firman Allah. Dia praktekkan setiap hari ketika masalah datang, ketika sakit dia alami. Dia selalu coba praktekkan, Tuhan pasti tolong saya. Selalu ada mujizat. Saya pasti akan mengalami pertolongan, kesembuhan, bahkan kuasa, kekuatan yang dari Tuhan. Setiap hari kita akan sanggup menghadapi apapun tantangan yang datang kepada kita, karena Tuhan beserta, karena Tuhan ada dalam kehidupan kita. Ya. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, Amos pasal yang ketiga, ayat yang pertama mulai, dengarlah firman ini yang diucapkan Tuhan tentang kamu, hai orang Israel, tentang segenap kamu yang telah kutuntun keluar dari tanah Mesir, bunyinya. Hanya kamu yang kukenal dari segala kaum di muka bumi. Sebab itu aku akan menghukum kamu karena segala kesalahanmu. Saudara, sebagai orang yang dikenal oleh Tuhan, Allah ingin pengenalan kita akan Tuhan itu terus kita pelihara supaya praktek hidup kita sebagai orang yang mengenal Tuhan itu nyata. Orang mengenal Yesus lewat hidup kita. Orang Majus dituntun oleh bintang. Kita adalah bintang-bintangnya Allah yang menuntun orang ketemu kepada Yesus. Ketemu kepada Yesus, Sang Juru Selamat. Tetapi kalau pengenalan itu mulai goyah dan akhirnya mulai melenceng, berjalan, berbelok ke kanan atau ke kiri, ya, maka dikatakan Tuhan menghukum umat Allah yang melakukan demikian. Ya. Nah, saudara, ayat yang ketiga,
Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Jadi artinya Allah ingin kita tetap berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Kita harus mengikat perjanjian dengan Tuhan. Tuhan, mulai hari dan seterusnya, mulai dari mana saya menjadikan engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya mau tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Ikatlah perjanjian dengan Tuhan untuk senantiasa tetap digenggam oleh Tuhan. Katakan, Tuhan, saya tidak dapat berjalan tanpa Tuhan menuntun saya. Musa sampai berkata, Tuhan, kalau engkau tidak membimbing kami, jangan suruh kami berangkat dari sini. Musa tahu bahwa kalau Tuhan tidak memimpin, dia tidak akan bisa melakukan apa-apa. Ya. Dia bukan siapa-siapa tanpa Tuhan. Kita pun bukan siapa-siapa kalau Tuhan tidak berkasih karunia dalam hidup kita. Kita ada sampai dengan hari ini, semua karena kemurahan Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan. Ayat yang keempat, mengaumkah seekor singa di hutan apabila tidak mendapat mangsa? Bersuarakah singa muda dari sarangnya jika belum menangkap apa-apa? Jadi artinya betapa pentingnya ketika hidup kita diberkati oleh Tuhan, maka ada ucapan syukur. Ya, ada ucapan syukur, ada pujian pengagungan bagi Tuhan. Ketika sudah diberkati oleh Tuhan, jangan lupakan Tuhan. Tetap memiliki pengenalan yang dalam akan Tuhan. Sadari, saya ada, pekerjaan saya bisa baik, keluarga saya bisa sampai seperti ini, itu karena kemurahan Tuhan. Daud sampai ngomong seperti ini, siapakah aku, siapakah keluargaku, sehingga engkau Tuhan menuntun aku, menuntun keluargaku sampai sedemikian ini. Di puncak keberhasilannya, di puncak karirnya, Daud mengatakan semua karena Tuhan. Ya, semua karena anugerah Tuhan. Nah, di dalam Amos 3, saya ingin ajak saudara melompat ayat 7 dan ke-8. Sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi. Ayat yang ke-8. Singa telah mengaum, siapakah yang tidak takut? Tuhan Allah telah berfirman, siapakah yang tidak bernubuat? Ya. Singa mengaum. Yesus di dalam Wahyu digambarkan sebagai singa dari Yehuda. Dan kata di dalam Amos 3 yang ke-8 ini, singa telah mengaum, siapakah yang tidak takut? Tuhan Allah telah berfirman. Jadi singa yang mengaum, ya, Allah berfirman digambarkan seperti singa yang mengaum. Ketika singa itu mengaum, ketika Tuhan itu berfirman, siapakah yang nggak takut? Jadi artinya ketika Tuhan berfirman, maka orang yang dengar firman harus tunduk, harus takut kepada otoritas Tuhan, harus nurut, harus mengikuti, harus berada dalam esensi kendali dari Tuhan sendiri. Ya, ketika singa mengaum, ketika Tuhan mengaum, ketika Tuhan berfirman, siapa yang tidak takut? Ketika Tuhan sudah berbicara, siapa yang tidak tunduk? Siapa yang berani dengan Tuhan? Siapa yang akan melawan Tuhan? Ya. Ketika Tuhan Allah berfirman, siapakah yang tidak akan bernubuat? Siapakah yang tidak akan menjadi penyambung lidah Allah? Kalau Tuhan sudah berfirman, Allah ingin kita pun juga menjadi penyambung lidah untuk menyampaikan firman Allah. Untuk kita juga bisa menjadi teladan dalam sikap hidup kita, mencerminkan ada firman dalam hidup kita. Ya. Ada kemuliaan Allah yang nyata dalam hidup kita. Sekarang, kalau di dalam Amos ini Allah berfirman digambarkan seperti singa yang mengaum, iblis sekali lagi niru saudara. Di dalam 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat yang ke-8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ya. Kata ditelan, ya, ini bukan salah cetak, bukan salah ungkapan, tetapi untuk menggambarkan ketika iblis yang digambarkan seperti singa, ketika dia dapat mangsa, maka ditelan artinya benar-benar mangsanya itu tidak kelihatan sama sekali. Artinya dikuasai, dikendalikan. Ya.
Kalau saudara perhatikan tentang orang yang dirasuk oleh setan, ya ambillah salah satu peristiwa orang yang kerasukan setan di Gadara atau Gerasa. Bagaimana orang ini tinggal di kuburan, di tempat yang sunyi. Dia menyiksa diri, dia pukul dirinya dengan batu. Dirantai-rantai, diputuskan, orang ketakutan. Ya. Jadi gambaran orang yang ditelan oleh iblis, maka hidupnya ada di bawah pengendalian iblis. Hidupnya akan rusak karena iblis ingin rusak dia. Iblis ingin hancurkan dia. Ini keadaan orang yang ditelan oleh iblis. Iblis seperti singa yang mengaum. Auman singa membuat orang berhenti, bergidik, syok. Iblis kadang-kadang menciptakan auman-auman. Bahkan di akhir zaman iblis mengaum begitu kencang, menciptakan suasana ketakutan demi ketakutan bagi setiap orang, menciptakan keadaan-keadaan yang bisa membuat orang takut. Wahyu sendiri katakan bahwa di akhir zaman ada orang yang mati hanya karena ketakutan. Ya. Karena apa? Iblis mengaum, dia tiru. Allah berfirman digambarkan seperti singa yang mengaum. Iblis niru, cuma aumannya itu membuat takut, membuat orang jadi putus pengharapan, membuat orang jadi lemah, tidak berdaya, membuat orang jadi menyerah dan putus asa. Yudas menjelang Yesus disalibkan, maka dikatakan saat itu, ya, setelah perjamuan, dikatakan maka iblis merasuki Yudas. Dan saudara tahu, singkat cerita, akhirnya dia jual Yesus. Dan setelah itu dia menyesal, dia gantung diri. Dan ketika dia gantung diri, dia jatuh, ya, dikatakan perutnya terbelah. Ini gambaran tentang orang yang dirasuk oleh iblis. Dia akan mudah jual Yesus. Dia akan mudah tinggalkan Yesus. Dia akan mudah tinggalkan pengiringannya kepada Yesus. Karena apa? Dirasuki oleh iblis. Dan lihat orang yang dirasuki oleh iblis, matinya ngenes, matinya sangat menderita. Ibarat seperti orang gantung diri, jatuh, kok tidak diceritakan kepalanya hancur, tetapi perutnya terbelah. Ini untuk menunjukkan bagaimana iblis itu merobek, menghancurkan hidup Yudas Iskariot. Ya, merobek semua yang ada dalam hidupnya. Orang yang dirasuki oleh iblis, dia robek, dia rusak masa depannya. Perempuan Sirofenisia, dia datang kepada Yesus tersungkur karena dia lihat anak perempuan yang kerasukan setan itu sangat menderita. Ketika orang dikuasai oleh iblis, hidupnya sangat menderita. Dia tahu anak perempuannya tidak akan pernah memiliki masa depan. Karena itu, kalau engkau, bagi rekan-rekan muda atau bagi bapak ibu saudara sekalian yang ingin keluarga kita, usaha kita, hidup kita, rohani kita tetap memiliki masa depan yang indah bersama dengan Tuhan, izinkan Tuhan yang menguasai hidup kita dengan esensi 7 roh Allah atau kesempurnaan Allah yang nyata dalam hidup kita. Jangan izinkan iblis dengan 7 roh jahatnya itu mengusik, mengganggu, menggoncangkan iman percaya kita. Ya. Karena itu saya tidak panjangkan renungan firman Allah, tetapi percayalah, Allah mengasihi saudara. Tetaplah hidup dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Izinkan kesempurnaan Allah berkarya sempurna dalam hidup kita. Bagaimana supaya bisa sempurna? Dengan kita membuka diri kita, supaya roh Allah yang sempurna tinggal dalam hidup kita. Daniel memiliki roh yang luar biasa karena dia selalu membuka hatinya untuk Tuhan. Dia selalu menyembah, mengagungkan Tuhan, meninggikan Tuhan. Ya, karena itu, milikilah roh Tuhan dalam hidup kita. Jangan pernah menyerah, jangan pernah mau dipengaruhi oleh auman dari iblis. Tetapi kita hanya mau dipengaruhi oleh auman dari Tuhan. Allah berfirman,
seperti singa yang mengaum. Siapa yang tidak takut? Siapa yang tidak tunduk? Siapa yang tidak menyerah pada esensi Tuhan? Karena itu, kalau Tuhan mengizinkan hidup kita mengalami masalah atau persoalan, itu merupakan cara Allah untuk kita mau selalu menghadap Tuhan dan percaya, meyakini kalau Tuhan berjanji menolong, Tuhan pasti tolong. Tuhan ingin kita akhirnya tetap mengambil kesimpulan firman Allah, janji-janji Tuhan itu iya dan amin. Ya, kita hidup dalam satu keyakinan bahwa kalau Tuhan memimpin, kalau Tuhan mengandalkan dalam hidup kita, mata Tuhan yang sempurna terarah kepada kita, maka kita akan selalu menang, mengalami pembelaan, pertolongan, kekuatan, sampai masuk dalam kerajaan surga. Puji nama Tuhan. Kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga, Engkau berkarya melalui firman Allah, dan Engkau bentuk hidup kami menjadi pribadi yang indah, bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Dan kami ingin senantiasa membuka hidup kami untuk Engkau tinggal dalam hidup kami, berkuasa, memimpin, dan benar-benar menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kami. Kami tidak ingin menjadi rumah yang kosong, yang sekedar bersih, tetapi kemudian iblis punya kesempatan untuk menghancurkan kembali. Kami ingin hanya dikuasai oleh Roh Tuhan, Roh Allah. Terima kasih Tuhan, tetap pegang hidup kami. Kami ingin tetap senantiasa berjalan bersama dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami percaya berkat Allah turun atas kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati.